kan ibu-ibu tidak puasa aja tuh banyak yang merasa ASInya kurang, Iya. ASInya seret gitu. Heeh. Nah ini gimana caranya ibu-ibu yang berpuasa tapi ASInya tetap lancar ini? Kalau ibu menyusui, apakah dia harus mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu selama puasa gitu? Mhm. Kayak misalnya booster atau gimana gitu, Iya Umi kan iya iya. banyak tuh. Heeh heeh, supaya kuat nih Iya puasanya supaya gitu kuat ya, puasanya sama gitu. ASINya tetap banyak Iya gitu ya. benar-benar gimana tuh? Oke, sebenarnya tidak ada namanya superfood ya saat puasa, gitu. Tidak ada juga satu makanan atau minuman tertentu yang bisa, membuat kita itu kuat berpuasa, gitu, ya. Hai, selamat datang di Kapsul Cerita. Cerita yang dekat, pengalaman yang melekat bersama saya Tias. Saya Nisa. Assalamualaikum, selamat datang di episode spesial menjelang Ramadan. Nah, spesial menjelang Ramadan ini kita bareng aku, Anissa, dan aku, Tias. Di episode kali ini kita bakal bahas topik spesial nih, puasa dan menyusui. Itu cocok banget tuh buat ibu-ibu sekarang yang lagi galau-galau, puasa nggak ya? Gitu. Nah, di sini kita udah kedatangan tamu yang biar bikin lebih seru nih, yang istimewa, seorang konselor menyusui sekaligus juga ustazah. Nah, beliau ini akan langsung kita sambut. Tepuk tangan dong. Nah, kenalin ini Ustazah Nisa. Halo Ya, Nisa. halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Umi, kita langsung aja ya Umi ya ke Iya. pertanyaan pertama nih. Mhm. Jadi sebenarnya gimana sih Islam itu memandang ibu menyusui yang menjalankan puasa? Oke, iya. Puasa itu ya di dalam Islam memang diperintahkan oleh Allah sehingga itu menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh muslim ya yang balik. Ya begitu juga sebenarnya ibu menyusui gitu ya. Nah, tapi Islam itu adalah sebuah agama yang penuh dengan kasih sayang. Kalau ibu menyusui itu ternyata Allah juga memberikan keistimewaan ya ataupun keringanan gitu ya untuk dia bisa untuk tidak berpuasa apabila memang dia misalnya merasa khawatir terhadap dirinya atau terhadap bayinya gitu. Nah, dan Islam memberikan keringanan di sini gitu ya untuk tidak, berpuasa di bulan Ramadan gitu ya. Nah, nanti, ada 2 cara yang bisa untuk menggantinya, ada pendapat yang, apa, me memerintahkan dia mengganti puasa di luar bulan Ramadan ataupun mengganti dengan berupa membayar fidyah. Ya nanti tergantung, pemahaman ya ataupun keyakinan masing-masing nanti mengikuti pendapat yang mana gitu untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya selama bulan Ramadan. Oh, jadi gitu. Jadi kapan untuk seseorang itu bisa bayar fidyah gitu atau untuk dia mengganti puasanya itu tuh kapan gitu? Iya, untuk, kapan ya seorang ibu menyusui itu dia mengganti puasanya ataupun membayar fidyah, ini kita kembalikan kepada, dia meyakini pendapat yang mana. Karena memang ada beberapa pendapat ya dari para ulama. Yang pertama, pendapat yang pertama dia mengganti puasa ya di luar bulan Ramadan apabila memang dia telah siap dan mampu untuk membayar puasa tersebut gitu. Terus pendapat yang kedua, dia bisa hanya membayar fidyah. Gitu ya, membayar fidyah ini dia, memberi makan kepada fakir miskin, gitu. Terus yang pendapat yang ketiga itu keduanya. Jadi ketika dia masih belum mampu untuk membayar, puasa gitu ya, maka dia membayar fidyah dulu. Nanti ketika dia sudah mampu untuk, berpuasa, maka dia juga membayar puasa tersebut. Nah, ini juga kita kembalikan ya kepada pendapat masing-masing yang diambil oleh seorang ibu menyusui, nanti mengikuti pendapat yang mana gitu. Oke, jadi kembali ke kondisi ibunya ya. Kalau sekiranya Benar, ibunya mampu setelah Ramadan dia bisa bayar nggak apa-apa. Kalau misalnya ya, masih nggak bisa dia bayar fidyah juga nggak apa-apa ya. ya, Tapi gimana sih cara ibu itu menentukan kondisi kira-kira kapan ya saya bisa nih puasa nih atau sebenarnya dia nggak bisa tapi dia ngerasa bisa gitu. Kapan menentukannya gimana iya, tuh? mmm, apa ya,
untuk berpuasa ini kan dia adalah amalan yang bersifat individu, Mmm. gitu ya. Ketika, amalan itu bersifat individu, maka dorongan untuk melakukan dia ibadah puasa itu juga adalah dorongan atas dirinya gitu ya, Mhm. bukan karena misalnya disuruh sama orang tua, "Ih Oh, iya sayang," iya. gitu, "nggak puasa gitu, Heeh bisa heeh aja heeh. Iya bayinya," iya iya. gitu ya. Atau misalnya, merasa nggak nyaman dengan lingkungan, Mhm. atau biasanya kan ibu-ibu gini ya, "Oh aku kemarin bisa kok Iya puasa," iya. gitu, "waktu aku menyusui," gitu. Nah, sehingga kita tidak bisa menyamakan semua ibu gitu Mmm. ya, sehingga dikembalikan kepada kondisi masing-masing. Nah, disinilah seorang ibu itu dia harus aware mengenali dirinya. Mmm. Mungkin dia bisa lakukan tes dulu sebelum masuk bulan Ramadan dengan Mmm. misalnya puasa sunnah gitu Iya ya. iya iya. Nyoba dulu nih gitu ya puasa, misalnya nih sekarang kan bulan Rajab ya, Mhm. atau nanti Sya'ban itu dia coba dulu gimana dia merasa untuk dirinya gitu ya, ada nggak, sesuatu yang mungkin membuat dia tidak nyaman, terus kemudian lemes gitu, Mhm. atau melihat dari kondisi bayinya, seperti itu. Jadi, kalau saya sarankan lebih baik dicoba dulu gitu ya, Mhm. untuk melakukan ibadah puasa sunnah. Nah, nanti kalau sudah kita bisa membaca ya, tubuh Mhm. kita seperti apa, ataupun bayi kita seperti apa, nah baru kemudian kita bisa menilai bahwa, "Oh berarti aku bisa nih," gitu, untuk Mmm, melakukan mhm. puasa Ramadan, Iya gitu. betul. Setuju banget tuh, Kak. Karena kan kita Mhm. kalau dengerin omongan orang aja tuh kan kayaknya, riweuh gitu. Iya. Padahal kan ini aku loh, bukan Heeh, kamu gitu. Setiap orang heeh. kan beda Bener gitu ya. banget. Nah, jadi, untuk ibu yang masih menyusui eksklusif itu apakah dia tetap boleh berpuasa gitu? Mhm. Umi gimana Iya, gimana? oke. Kalau dari kalangan medis ya ataupun pakar-pakar yang melihat, kondisi pada ibu yang masih menyusui eksklusif karena bayi itu masih 100% Iya. ya, dia mendapatkan air susu ibu dan 100%, kebutuhan gizinya itu hanya didapat dari ASI. Nah, ini memang menurut pakar ya, menurut pakar kesehatan, itu lebih baik ibu menunda dulu untuk berpuasa, Mmm. Ramadan gitu ya. Mhm. Karena memang tadi ya, bayi lagi membutuhkan hanya kepada air susu ibu Iya. saja gitu ya. Sehingga memang pasti ya, nanti ada hal-hal yang ketika misalnya ibunya pas lagi lemes gitu atau pas bayinya lagi, kondisinya yang memang, memerlukan misalnya untuk banyak minum, kita kan tidak bisa ya, karena dia hanya Mmm. tergantung kepada ASI gitu. Mhm. Kecuali kalau misalnya dia sudah masuk, 6 bulan yang sudah mulai MPASI kan kita bisa ya nanti, membuat strategi gitu supaya, menyusuinya bisa, bukan dikurangin juga sih, maksudnya bisa kita alihkan gitu Mmm, kondisi mhm. bayi ketika dia memang memerlukan kebutuhan yang lebih. Mantap ya, tadi lengkap banget nih. Iya. Berarti, kalau misalnya masih ASI eksklusif itu tergantung kondisinya, kita harus melihat Mhm, juga ya, tapi kalau bener. secara ahli itu tidak menyarankan gitu. Sekarang, pertanyaan besar nih dari ibu-ibu, kan ibu-ibu tidak puasa aja tuh banyak yang merasa ASI-nya kurang, Iya, ASI-nya seret gitu. heeh. Nah, ini gimana caranya ibu-ibu yang berpuasa tapi ASI-nya tetap lancar, Umi? Iya iya. Nah, jadi ada beberapa hal penting yang memang perlu diperhatikan ya oleh ibu menyusui ketika dia memutuskan untuk berpuasa. Nah, jadi puasa itu bukan, soal mengurangi makan Mmm. gitu, tapi dia hanya menggeser jadwal makan. Mmm. Ya, jadi, tetap makan 3 kali sehari, ya tentu di sini dengan menu gizi seimbang ya, prinsipnya itu harus dipegang banget nih gitu ya. Mhm. Jadi 3 kali sehari itu saat berbuka, terus kemudian setelah taraweh ya, nah terus saat sahur. Nah Tetap ini 3 kali jadi ya? iya tetap Mhm. 3 kali gitu, Oh, mhm. jadi tetap harus ada protein, sayur, kemudian juga ada karbohidrat sama buah gitu ya, Umi, ya? Iya bener sekali, penting banget ya Mhm. prinsip gizi seimbang itu, menjadi hal penting yang harus dipastikan oleh ibu menyusui apalagi pada saat berpuasa, Kalau gitu. cairannya gimana, Umi? Nah, untuk cairan ini, penting banget juga nih gitu ya, untuk ibu yang menyusui, yang tidak berpuasa saja gitu Mhm. ya, kebutuhan untuk dia asupan cairan itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Kalau yang dari referensi yang, terbaru yang saya baca itu Mhm. tiap 20
kilogram berat badan, Mhm. tubuh seorang ibu menyusui itu memerlukan 1 liter. Oh gitu. Iya, 1 liter air, ya. Mhm. Jadi kali aja kalau misalnya berat badannya 50 misalnya ya, Mhm. 50 berarti perlu 2,5 liter sehari Iya. gitu. Ya Mhm. anggaplah misalnya 5 liter, setengah liternya itu dari sayur Oh mungkin ya, iya dari benar, sayuran workshop gitu berkuah, ya, iya. iya benar Nah benar. nanti 2 liternya itu dia pastikan dari asupan minum air putihnya. Air putih loh ya, bukan air-air yang lain. Oh ya berarti cairan ini nggak cuma dari air putih aja ya, bisa Iya, jadi dari kuah sayur gitu. gitu. Iya. Iya, Nah, mhm, terus gimana nih kalau buat ibu yang bekerja yang biasanya memerah ASI nih Umi? Gimana mhm. tuh caranya Iya. buat Nah, masak? sebenarnya kembali lagi kepada mekanisme produksi ASI. Ya, mekanisme produksi ASI itu kan dia Supply on demand of demand. supply on demand ya gitu. Mhm. Jadi semakin dia mengeluarkan atau melakukan pengosongan payudara, terus ASI dikeluarkan, maka tubuh itu akan produksi. Sehingga Hmm. bagi ibu yang dia bekerja tentu harus tetap menjaga ya, Hmm. jadwal dia memerahnya, seperti itu. Sehingga tetap terjaga juga nanti produksi ASI-nya. Itu saja sih hal penting untuk para ibu bekerja yang memang mereka melakukan, pemerahan ASI gitu. Berarti tadi, tetap harus paping sesuai jadwal biasa ya, walaupun, sesuai jadwal ketika dia tidak Iya berpuasa gitu ya. bener, Nah, heeh, terus sekarang, ibunya nih dia sudah berpuasa, mhm tapi mhm. kapan sih, ibunya tuh tanda-tanda apa yang ibu harus perhatikan? Oh kalau ibu sudah seperti ini, ibu harus berhenti puasa, jangan puasa dulu hari ini, itu tandanya apa ya? Iya. Nah, benar tadi di awal saya katakan ya bahwa ketika kita berpuasa kita sudah punya kemampuan untuk mengenali Oh sinyal-sinyal ya, yang ada di dalam tubuh mhm kita, mhm, baik tubuh ibu itu sendiri mhm. ataupun bayinya Iya gitu ya, iya. anaknya. Nah, kalau untuk tubuh ibu ya, itu biasanya memang yang perlu kita waspadai adalah ketika pertama, kita lihat urin ya atau saat pipis itu, lebih pekat gitu ya, warnanya kok jadi lebih kuning gitu Mhm ya, atau bahkan mhm. mungkin lebih lebih berwarna gitu ya Mhm. kuningnya. Atau ada rasa pusing yang berlebihan ya, Mmm. lemes gitu ya, sudah sampai Iya. gemeteran gitu ya, sudah hilang Oh iya keseimbangan, kan, apalagi udah udah ada rasanya kunang-kunangnya. Nah, itu udah lebih baik untuk, dia untuk berbuka, mmm, seperti itu. Nah, sementara untuk, kondisi bayi yang harus kita waspadai adalah yang pertama yang perlu kita waspadai adalah penurunan berat badan. mmm, Ya, jadi memang kita pastikan nih sebelum kita berpuasa bayi kita berapa berat badannya, ya. Nah ini mhm. penting ya, gitu. Oh Karena oke oke. penilaian tumbuh kembang seorang anak atau bayi ya Mhm, itu adalah dari menimbang berat badan ya, salah dari berat satunya ya, badannya. Nah mhm. ini juga yang perlu kita waspadai gitu ya. Terus kemudian frekuensi buang air kecilnya. Nah Mmm, ini memang lebih aware nih ya, lihat mhm. misalnya popoknya biasanya jam segini, biasanya kan kalau ibu kan Iya udah iya. tahu ya jadwal ganti Heeh heeh, popoknya bener, gitu, iya. biasanya udah penuh nih gitu. Mhm. Ya di jam 10 biasanya udah penuh, tapi kok ini masih sedikit gitu ya, kok kayak Mmm, masih kering-kering gitu. Nah itu mhm. juga perlu kita waspadai atau dia terlihat, sangat lemes gitu Mmm, ya, udah misalnya apalagi sampai menangis aja dia nggak kuat ya, itu udah dehidrasi itu ya. Kalau sampai dia nangisnya biasanya kenceng gitu ya, nangisnya udah lemes, nah itu, sesuatu yang memang berarti harus kita, hentikan berpuasanya. oh nggak cuman dari ibunya, tapi juga dari bayinya harus kita perhatikan nih Iya sinyal-sinyal tubuhnya bener, ya, Umi, iya, ya? Mhm. heeh. Kalau misalnya, ibu ngerasa bayinya nih lebih rewel nih ketika ibunya berpuasa, itu kayak gimana, Umi? Ya itu juga sebenarnya adalah salah satu yang memang, bisa jadi gitu ya bayinya, mengalami sesuatu yang tidak nyaman gitu ya. Mmm, Walaupun memang bayi rewel itu kan macam-macam ya, iya iya, penyebabnya gitu. mmm, Tapi kalau misalnya kita sudah lihat, kita lihat rewelnya itu udah kita tanganin seperti biasa. mhm, Nah, ini bisa jadi memang, kondisi yang juga memang perlu kita waspadai. Tapi yang, penting adalah ibu tetap tenang ya, ibu tetap iya, tenang gitu ya, dan tidak stres gitu. Karena hormon oksitosin ini yang akan, bisa ya menstimulasi agar ASINya lebih mengalir dengan lancar ya. mmm, Kalau kita udah khawatir yang iya berlebihan iya, juga gitu ya, ini juga bisa berdampak gitu. Makanya tadi saya katakan, kita harus,
ini ya, apa, di depan harus bisa mengukur diri kita ini mampu Mhm. atau tidak untuk berpuasa. Sehingga kalau misalnya ada hal-hal tadilah tiba-tiba bayinya rewel Mhm. misalnya, karena kita overthinking juga gitu ya, akhirnya kita stres, panik, nah ternyata bisa berdampak juga gitu ya Mhm kepada, mhm mhm. kelancaran ASI untuk keluar gitu. Iya, malah jadi Heeh. keduanya tuh yang kena Iya, dampaknya ya. bener gitu. Biasanya sebenarnya bukan ibunya bukan bayinya ya yang duluan, Ibunya apa dulu ya. heeh, biasanya Mhm. ibunya ya. Iya. Heeh, misalnya berpuasa itu udah pusing banget gitu, lemes Mhm. banget, bayinya mau nyusu, akhirnya oksitosinnya kan nggak keluar ya. Iya, Nah, ASINYA heeh. jadi nggak lancar keluar, rewel Mhm. lah Iya iya, bayinya betul gitu. betul. Oke, nah kita masuk ke segmen tanya jawab seputar puasa dan menyusui. Jadi di sini kita udah menyaring nih beberapa Mhm pertanyaan mhm dari beribu-ribu pertanyaan ya Umi ya. Eh nih aku bacain ya Umi pertanyaan yang pertama. Ada ibu bertanya, boleh nggak saya hanya memberikan ASIP di siang hari dan menyusui langsung saat malam supaya kuat puasa gitu. Nah, mhm. gimana tuh Iya. Umi? Tidak disarankan ya gitu, karena produksi ASI itu kan bergantung pada seberapa sering payudara itu dikosongkan gitu ya. Hmm. Kalau hanya menyusui di malam hari, nah maka produksinya bisa menurun Hmm. gitu ya. Nah jadi tetap susui bayi sesuai kebutuhannya gitu ya, atau ya sesuai dengan ya apa, di luar waktu puasa seperti apa gitu ya, Hmm. jadwal atau, frekuensi bayi itu menyusu. Kayak biasa Seperti itu. aja Iya, ya. seperti biasa aja Mhm. gitu. Terus Mhm ada yang tanya lagi nih mhm. Umi, boleh nggak sih saya kasih susu formula biar saya kuat puasa? Boleh nggak Umi? Jalan ninja katanya Oh, ya iya Umi ya. iya iya. Oke, pemberian susu formula ya, itu sebenarnya diberikan harusnya Mhm. ya, atas indikasi medis. Oh nggak bisa langsung Iya, asal nggak ya? bisa langsung Mhm kita mhm. putuskan gitu ya. Nah, apalagi misalnya dalihnya karena ingin berpuasa Iya. gitu ya. Nah, dan ibu berpuasa itu bukan indikasi medis ya untuk, apa, memberikan bayi itu susu formula, untuk Mhm menggantikan mhm ASI mhm. gitu ya. Maka fokuslah pada pola makan ya, tadi dengan pola, prinsip gizi seimbang Bukan ya. 4 sehat 5 Oh sempurna ya. iya, oke Ini ya. udah ganti Jadi ya ingat sekarang. ya, Heeh. gizi seimbang ya dan, Mhm. penting untuk hidrasi ibu ya, tadi minum tadi penting untuk dipastikan gitu ya. Jadi bukan hanya diperhatikan ya, tapi Iya, dipastikan. Iya, dipastikan, benar benar benar. aku bener nggak nih minumnya sampai 2 liter lebih gitu Mhm ya. mhm. Nah terus kemudian produksi ASI itu akan tetap baik jika ibu menyusui langsung Mmm. ya, atau memerah secara rutin bagi ibu yang mungkin melakukan pemerahan ASI bagi ibu bekerja, gitu. Kalau minumnya ini nih, Umi, misalnya, aku minum tapi Mhm. minumnya es cendol gitu pas buka puasa, atau yang minuman-minuman yang berasa-berasa gitu gimana tuh, Umi? Iya, sebenarnya yang dibutuhkan oleh tubuh itu kan adalah cairan yang memang mudah untuk dicerna ya, oleh tubuh seorang tubuh apalagi, pada saat berpuasa gitu ya. Yang disarankan, oleh para ahli itu adalah memang air putih ya gitu, karena air Mhm. putih lebih mudah dicerna Mudah dan dia memang diserapnya ya. cepat untuk menggantikan air yang, hilang gitu ya ketika Mhm. kita berpuasa, seperti itu. Kalau misalnya nih, ibu menyusui, apakah dia harus mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu selama puasa gitu? Mhm. Kayak misalnya booster atau gimana gitu, Iya Umi, kan iya iya. banyak tuh. Heeh heeh, supaya kuat nih Iya, puasanya supaya gitu kuat ya, puasanya sama gitu. ASINYA tetap banyak Iya, gitu ya. benar-benar gimana tuh? Oke, sebenarnya tidak ada namanya superfood ya saat puasa, gitu. Tidak ada juga satu makanan atau minuman tertentu yang bisa, membuat kita itu kuat berpuasa gitu ya, mau menyusui ataupun tidak. Ya, Oh, iya. tapi kuncinya adalah makan gizi seimbang tadi, ya. Mhm. Ada karbonya, ada proteinnya gitu ya, ada seratnya gitu. Terus juga apalagi kalau gizi seimbang itu termasuk di dalamnya adalah air putih Mmm, gitu iya iya. kan, gitu. Nah, serta, apa namanya, bagaimana semuanya itu bisa, dipenuhi gitu ya, Iya iya iya. secara totalitas semuanya gitu, Mhm. ada jangan karbonya aja banyak ya. Jarang nasi gitu ya.
Iya. Terus sekarang kan banyak nih booster Mhm ASI, apalagi mhm. mau puasa gini tuh makin kenceng nih kan iklan booster ASI nih Mhm buat mhm. membantu ibunya biar ASI-nya tetap banyak, tetap bagus kualitasnya walaupun ibu berpuasa. Mhm. Itu booster ASI itu sebenarnya ngaruh nggak sih, Umi? Iya, kapasitas produksi ASI itu tidak ditentukan oleh booster ASI loh ya, gitu. Mmm, Kualitas ASI juga selalu baik gitu, walaupun ibunya ibaratnya ibunya itu, kondisinya terjadi kekurangan gizi pun, ASI itu akan tetap baik oh gitu. gitu. Iya. Mmm, Nah, karena apa? Karena, produksi ASI itu mengikuti kebutuhan bayi mhm dan tidak bergantung pada booster ASI. mhm, Nah, terus ingat ya, ASI itu adalah cairan hidup. cairan hidup. Iya, yang dia akan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan si bayi. Bahkan setiap menit, setiap jam gitu ya, setiap hari dan seterusnya itu berubah sesuai dengan kebutuhan bayi. Sehingga booster ASRI ini justru, tidak dibutuhkan ya atau bahkan kita tidak tahu apakah, booster ASI itu, bisa ya menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Mhm mhm. Nah yang, tahu itu adalah badan kita kan, badan si Iya bener, ibu iya, gitu ya, balik lagi ke dan situ badan ya. si bayinya Iya gitu iya iya iya. ya. Jadi percayalah pada diri kita, pada Mhm diri ibu sendiri bahwa tubuh ibu akan bisa memproduksi ASI sesuai dengan kebutuhan si bayi. mhm. Nih ada juga yang nanya nih Umi, apakah kalau puasa ASI jadi sedikit gitu? Oke, ya ini banyak banget nih yang nanya Iya, ya. bener Banyak banget. banget yang dikhawatirkan Iya ya iya yang sebenarnya oleh para dikhawatiran ibu, ibunya, benar heeh. benar gitu. Jadi kita kembali lagi kepada konsep produksi ASI. Mhm. Ya, produksi ASI ini dia ditentukan oleh seberapa sering payudara itu dikosongkan tadi ya, supply and demand tadi gitu. Mhm. Entah itu dengan menyusui ataupun kemudian memerah gitu ya, misalnya dia, dalam kondisi bekerja gitu. Jadi selama ibu itu tetap menyusui ya, sekehendak bayi, sesering bayinya gitu ya, maka produksi, ASI itu akan terus ada gitu ya, selama tadi ya, ASI itu dikeluarkan, Dikeluarin, apakah yang melalui dia dikosongin ya, menyusui heeh langsung heeh. ataupun memerah ASI. Mhm Jadi, mhm mhm. terus kemudian yang terpenting itu adalah jangan lupa ya, pastikan asupan cairan ibu tadi gitu ya, untuk mencukupi selama ibu berpuasa gitu. Mhm. Karena biasanya efeknya adalah ASINya sebenarnya tidak berkurang, tapi cairan tubuh ibu yang Yang berkurang, berkurang, iya bener. gitu. Akhirnya ibunya kan yang Iya, Iya iya, akan lemes, iya memunculkan bener. gejala-gejala kurang cairan, Mhm. iya. gitu. Mhm, Ini ada lagi nih pertanyaan, ini banyak juga ditanyain. Apakah kalau saya berpuasa, mhm, kualitas ASI saya jadi jelek nih? iya, oke. Iya, masya Allah ya, Allah itu menciptakan ASI itu adalah sebagai cairan hidup gitu. Masya Jadi Allah. ASI itu akan tetap terbaik bagi bayi ya walaupun Mhm. ibunya berpuasa. Jadi nggak Yakin ngaruh saja. ya? Iya. Masya Allah. Mhm. Nah, ada lagi yang nanya nih kaitannya, apakah puasa bikin rasa ASI berubah atau Mhm. jadi nggak enak gitu, Iya, Umi? masam katanya ya. Kata orang Bali jadi nggak enak gitu. Benar benar. Iya, sebenarnya tidak ya gitu. Dan, saya beberapa membaca juga referensi itu nggak ada yang berubah Mitos ketika ibu berarti. iya Mhm. gitu, nggak ada yang berubah pada bahkan komposisi ASI bahkan rasa ASI itu, gitu ya. Jadi mau ibu itu berpuasa ataupun tidak gitu. Mau ibunya makan atau minum sesuatu yang manis, pahit, pedes ya, Mhm. Iya iya, itu nggak akan asam gitu mhm ya. mhm. Nah, rasa ASI itu akan tetap dominan manis gitu, Mmm, karena adanya laktosa atau gula, susu ya di dalam, ASI itu ASI. sendiri gitu ya, akan tetap enak ya bagi bayi insyaallah. Terus kalau puasa ASI-nya jadi encer nggak, Umi? Encer ya, nah ini juga, sering ya, dikhawatirkan saat Mhm. melihat gitu. Iya. Nah ya, Mhm. pas dibaca, "Oh iya nih kayaknya karena puasa jadi encer." Nah ini yang Mhm. mungkin perlu ibu menyusui semua tahu Mhm. gitu ya, bahwa komposisi, lemak pada ASI itu tergantung pada kebutuhan bayi. Oh, tetap menyesuaikan Iya, kebutuhan bayi ya? bener Mhm. dan, komposisi lemak itulah yang membuat ASI itu bisa, terlihat kayak lebih Kental, warna putih heeh, gitu ya, pekat ya, heeh, pekat ya, pekat benar. gitu putihnya gitu. Nah, jadi tergantung juga pada seberapa sering kemudian ibu itu menyusui dengan Mhm. pendekatan yang efektif Mhm gitu mhm ya. mhm. Semakin pendek jarak antara waktu menyusui Mhm. ya, maka semakin cepat lemak yang dibutuhkan bayi keluar. Mmm. Gitu, iya. Jadi kalau misalnya pas lagi
pulang ke rumah nih, ibu Mhm. bekerja gitu ya, Iya. lama nggak pumping misalnya berapa, sampai ke rumah mencet, ya itu pas ASINya ya encer untuk di awal-awal kan Untuk di gitu. awal-awal ya, benar benar Iya, benar benar. heeh. Jadi bukan berarti ASINnya kemudian encer ya Bukan gitu, karena Iya, bukan, puasa ya? Iya, karena iya. itu kan biasanya bikin ibu-ibu overthinking tuh kalau ngelihat Bener, ASINnya iya encer iya. gitu, agak Mhm agak mhm nggak mhm. warnanya agak bening atau gimana Iya, gitu. heeh heeh, bener. Oke, satu poin penting nih Umi, kita juga harus berempati kepada sesama ibu yang menyusui dan memutuskan untuk tidak berpuasa gitu ya. Iya, setuju Heeh, sekali dan betul sekali ya. Setiap ibu itu punya kondisi yang berbeda-beda. betul. Jadi jangan saling menghakimi gitu Ya, ya. mhm. Ketika ada ibu yang lain nggak bisa berpuasa gitu karena masih ada bayi, ya jangan menghakimi karena tiap tubuh ibu tadi berbeda-beda Iya gitu betul. ya. Dan ingat, Islam itu adalah agama yang memberikan kemudahan gitu Mhm. ya, dan bukan untuk menyulitkan. Buktinya Allah memberikan rukhsah ataupun keringanan, dan di dalam sebuah perkataan ulama ya, bahwa rukhsah itu adalah sebuah keistimewaan yang Iya diberikan betul. oleh Allah kepada orang-orang tertentu, termasuk kepada ibu menyusui gitu. Masya Allah, banyak sekali ya ilmu yang kita dapat hari ini Iya. dari Umi. Terima kasih banyak ya Umi atas ilmu dan Iya, waktunya. sama-sama ya. Semoga bisa bermanfaat untuk semua ibu di luar sana ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya Amin. diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi nggak cuman dari sisi agama nih, tapi juga dari sisi medisnya ya yang udah Umi jelaskan tadi tuh. Nah, jadi untuk sobat podcast, ingat ya, puasa itu adalah ibadah untuk individu. Jadi, jangan lupa empati sama diri sendiri dan juga bayi, dan juga kepada sama ibu menyusui lainnya. Oke, sampai di sini dulu ya obrolan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, ke ibu-ibu menyusui, ke orang-orang di sekitar kalian semua. Terima kasih telah mendengarkan kapsul cerita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Salam menyusui. menyusui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.